Kita kembali dalam program Rema. Saya menjumpai Anda dengan iman percaya bahwa saudara, keluarga besar Rema sehat-sehat senantiasa dalam anugerah Tuhan yang besar itu. Kita bersyukur. Terima kasih Tuhan atas karunia-Mu yang besar yang memberkati kami. Biarlah kebenaran firman Allah yang senantiasa menjadi penuntun di jalan hidup kami. Roh Kudus, penolong kami, yang membuat kebenaran itu hidup dan sungguh-sungguh membawa kami menjadi pelaku-pelaku yang baik dan benar demi nama Yesus Kristus. Amin. Keluaran pasal yang ketiga dan keempat ini berbicara tentang Musa diutus oleh Tuhan. Ketika seseorang dipilih oleh Tuhan atau dipanggil oleh Tuhan, apakah itu dalam arti dipanggil secara pribadi saudara-saudara untuk diselamatkan, menerima keselamatan, atau dipanggil secara khusus setelah dia diselamatkan untuk menjalankan satu tugas khusus saudara-saudara dalam panggilan khusus di dalam melayani Tuhan secara khusus sebagai pelayan hamba-hamba Tuhan seperti Musa. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, maka tentunya Tuhan tidak pernah memanggil kita hanya sekedar memanggil lalu membiarkan. Tuhan selalu ketika memanggil atau memilih seseorang saudara-saudara, maka memperlengkapi orang-orang itu. Nah, ketika kita diselamatkan juga sama. Kita diselamatkan saudara, kita dipilih oleh Tuhan, kita diperlengkapi oleh Tuhan sebagai orang-orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dilakukan Tuhan terhadap Musa? Yang pertama, saudara, Tuhan berkata dalam ayat yang kelima, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Hal yang pertama setiap kali seseorang, saudara-saudara, mengalami panggilan Allah adalah mengalami pengudusan daripada Tuhan. Perjumpaan dengan Allah, saudara-saudara, dalam hidup membuat kita mengalami kekudusan Allah. Ketika Yesaya berjumpa dengan Tuhan juga, dia berjumpa dengan kekudusannya. Nah, dia Allah yang begitu kudus. Dan oleh karena kekudusannya itu, saudara, maka kita dibenarkan di hadapannya. Kita dikuduskan. Bukan karena kebaikan kita, kemampuan kita, tidak. Tapi karena kemampuan atau kuasa di dalam kekudusan dan pembenaran ilahi itu terhadap kita, saudara. Maka di mata Tuhan kita adalah orang-orang yang kudus. Kita adalah orang-orang yang saudara-saudara dibenarkan di hadapan Tuhan. Nah, yang berikut saudara yang Tuhan lakukan terhadap Musa adalah dia memperkenalkan pribadinya kepada Musa. Ketika dia berkata, "Aku adalah aku," dia bukan berbicara tentang sebuah nama, tetapi dia berbicara tentang keberadaan Allah sebagai Allah yang Maha Kuasa, Sang Pencipta. Dia adalah Allah, saudara-saudara, yang menyatakan diri dalam kekudusan. Dia adalah Allah yang penuh dengan berbagai macam atribut-atribut yang terbaik dan terbesar dan termaha kuasa, saudara-saudara. Dia menyatakan diri dia Allah. Ketika dia menyatakan diri aku adalah aku, dia menyatakan diri dialah Allah. Artinya penguasa tunggal. Artinya yang tidak ada yang lebih daripada dia, saudara-saudara. Dan dia sedang memperkenalkan diri. Ketika seseorang dipanggil, dia mengalami kekudusan Allah, adalah dia sedang masuk dalam pengenalan akan Allah dalam hidup ini, saudara. Nah, setelah itu Tuhan mengutus Musa. Dia memperlengkapi Musa, saudara-saudara, dengan kuasa. Dia berkata kepada Musa, "Apa yang ada di tanganmu?" Pasal 4 ayat yang kedua. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Apakah yang di tanganmu itu?" Jawab Musa, "Tongkat." Dia diperlengkapi, saudara, dengan tongkat. Dia diutus, dia diurapi Tuhan, dia diberi kuasa. Dan kuasa itu, saudara, tongkat berbicara kuasa. Dan itulah yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa untuk melengkapi Musa di dalam menghadap Firaun untuk membawa pembebasan bagi bangsa Israel. Dan
dia juga saudara-saudara diperlengkapi dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Itulah yang dinyatakan oleh Yesus kepada kita, bahwa kalau kita memberitakan Injil di dalam Markus pasal yang ke-16, maka tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Mereka mengusir setan-setan demi namaku, menyembuhkan orang sakit, dan berbagai macam hal yang lain. Tuhan ikut meneguhkan setiap pemberitaan itu, saudara, dengan tanda-tanda yang ajaib dan heran. Jadi saudara yang saya kasih, dipanggil saudara adalah untuk menjadi pemberita. Lalu kemudian Tuhan menyertainya dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Itulah yang Tuhan lakukan lewat Musa juga. Dia menyampaikan berita pembebasan untuk bangsanya dan disertai dengan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Nah, itulah saudara-saudara, bekal dari Tuhan terhadap Musa yang diberikan bagi Musa yang telah dipilih, dipanggil oleh Tuhan. Bukan hanya itu, dia diberi rekan kerja, yaitu Harun. Tuhan tahu siapa orang-orang yang akan dibawa untuk menopang pelayanan-pelayanan kita, saudara. Kita tidak perlu takut. Tuhan telah menyediakannya. Musa tidak tahu, tetapi Tuhan telah menyediakan itu untuk Musa. Nah, ini kita belajar, saudara-saudara. Di dalam firman Tuhan sendiri, ini kalau berbicara tentang Musa, panggilan Musa. Bagaimana dengan panggilan orang percaya, saudara-saudara? Dikatakan demikian dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ketika Tuhan memanggil kita, saudara, Dia memanggil kita, Dia berkata di sini, kita adalah orang pilihan. Jangan saudara merasa rendah diri. Jangan saudara merasa adalah seorang yang tidak berguna di dalam kerajaan Allah. Tidak ada. Karena hanya karena saudara merasa tidak punya pendidikan teologi, atau saudara merasa bahwa saudara tidak memiliki saudara-saudara jabatan, itu semua hanya pemberian manusia. Tetapi pemberian Allah yang jelas terhadap kita, kita semua sama, adalah orang pilihan Allah. Allah lah yang memilih saudara dan saya. Allah lah yang memanggil saudara dan saya untuk masuk dalam kerajaannya, dalam keselamatan yang ditetapkannya bagi kita, saudara-saudara, dan kita bersyukur. Dan dikatakan, saudara, kita adalah imamat yang rajani. Artinya, imam, pelayan Allah, hamba-hamba Tuhan. Jangan saudara berkata pendeta adalah hamba Tuhan. Jangan saudara berkata bahwa penginjil adalah hamba Tuhan. Lalu saudara hamba siapa? Kata hamba Tuhan, saudara-saudara, itu dibuat oleh manusia untuk diberikan kepada orang tertentu karena jabatan. Tetapi Alkitab tidak berkata demikian. Di dalam kitab Roma dikatakan bahwa dulu kita adalah hamba-hamba dosa ketika kita masih menghambakan diri kepada dosa. Tetapi ketika kita sudah diselamatkan, kita bertobat dan meninggalkan dosa dan hidup di dalam kerajaan Allah, maka kita adalah hamba-hamba Allah. Tidak ada di antara kita yang bukan hamba Allah. Dan karena itu, saudara, tidak ada standar di dalam Alkitab yang menentukan bahwa kalau dia pelayan Tuhan sebagai pendeta, maka dia harus kudus, benar. Lalu kalau bukan, ya setengah kudus dan setengah benar. Itu jauh dari kebenaran firman Allah dan sesat, saudara-saudara. Standar dalam Alkitab adalah kita semua orang benar, kita semua orang kudus, kita semua adalah orang pilihan Allah, dan kita adalah hamba Allah atau imamat yang rajani, hamba-hamba yang melayani raja. Itu sebabnya kita disebut imam atau pelayan atau hamba-hamba yang mengabdi kepada raja. Saudara-saudara, tentu di dalam panggilan kita masing-masing. Kalau engkau seorang guru, maka engkau seorang percaya kepada Kristus, maka engkau adalah hamba Tuhan sebagai guru. Engkau harus melakukan segala tugas tanggung jawabmu sebagai seorang guru di dalam koridor firman Allah. Lakukan dengan penuh pengabdian kepada Allah terhadap tugas-tugasmu. Kalau engkau seorang pimpinan di perusahaan atau karyawan, engkau juga adalah hamba Allah.
Karena itu laksanakan tugasmu berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dimanapun itu engkau berada, engkau adalah hamba Allah atas pekerjaan yang dipilihkan Tuhan untukmu, saudara-saudara. Hamba Allah dan pelayanan bukan hanya ada di gereja. Itu hanyalah bagian terkecil, salah satu bagian terkecil, saudara, dari kata melayani Tuhan. Jangan salah dalam hal itu. Kita semua adalah imam pelayan raja. Dimanapun saudara berada bekerja, bertugas sehari-hari, engkau adalah imam Allah di sana. Engkau lakukan dalam kebenaran supaya orang lain melihatnya menjadi takut dan percaya kepada Tuhan. Dikatakan di sini bahwa kita adalah bangsa yang kudus. Kita adalah bangsa yang kudus. Artinya kita dipilih, dibenarkan saudara-saudara jadi hamba atau pelayan-pelayannya, dan kita adalah orang-orang kudusnya. Jadi tidak ada alasan bagi saudara berkata bahwa saya awam. Awam artinya bodoh. Maukah saudara disebut bodoh atau idiot yang tidak tahu apa-apa kayak orang idiot? Itu adalah istilah yang harus kita tinggalkan di dalam gereja Tuhan di hari-hari ini, saudara-saudara. Jangan menganggap dirimu adalah awam. Karena Alkitab berkata, saudara-saudara, engkau adalah orang kudus, orang pilihan, orang benar, dan hamba atau pelayan raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudara, sebagai orang-orang benar kita diharapkan bahwa hidup kita adalah sudah menerima kekudusan Allah dalam diri kita. Yang perlu kita hidupi sehari-hari adalah hidup di dalam kekudusan Allah itu. Tidak lagi kita hidup dalam dunia kita yang lama, karena kita dilahirkan baru ketika dipilih oleh Tuhan untuk hidup sebagai orang kudusnya Tuhan. Untuk apa semua ini? Saudara-saudara, supaya kita sadar bahwa kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Engkau jangan berikan lagi anggota-anggota tubuhmu melakukan hal-hal yang dosa, karena Tuhan telah memiliki semua dirimu, saudara-saudara. Untuk apa, saudara? Dikatakan di sini supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar daripada Dia yang telah memanggil kamu dari gelap kepada terang. Saudara-saudara keluar dari gelap. Saudara bukan akan keluar ketika saudara percaya kepada Yesus dan saudara menerima Roh Kudus yang melahirkan baru saudara oleh kebangkitan Kristus, maka kekudusan Allah ada di dalammu. Maka kuasa Allah, segala yang kau butuhkan untuk melayani Allah sudah ada di dalam hidup saudara. Yang saudara perlukan adalah berjalanlah di dalam statusmu sebagai orang kudus itu. Maka kuasa kekudusan itu akan bekerja, terang ilahi berkarya di dalam kehidupanmu, di segala bidang-bidang hidupmu, saudara. Bukan hanya waktu kita di gereja, tetapi justru pelayanan kita yang sesungguhnya, saudara, adalah di mana Tuhan tempatkan di dalam kehidupan sehari-hari kita berada. Disitulah panggung, disitulah mimbar Anda yang sesungguhnya, bukan di gereja. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, marilah kita gunakan mimbar-mimbar kita di kehidupan sehari-hari ini untuk menjadi teladan, memberitakan kebenaran, hidup dalam kekudusan, dan sadar bahwa kita adalah orang pilihan Allah. Kita adalah pelayan atau hamba-hamba Allah, dan kita memiliki kuasa Allah, yaitu kekudusan Allah di dalam hidup kita ini. Kekudusan Allah itulah mengandung hadirat dan kuasa Allah yang memulihkan kehidupan manusia. Dosa merusak, kekudusan Allah membuat pulih kehidupan kita, saudara-saudara yang saya kasihi. Terimalah kebenaran firman Allah ini, bahwa saudara orang pilihan Allah, saudara adalah hamba-hamba Allah, orang kudus, milik kepunyaan Allah. Saudara sudah dilengkapi semua dengan hal yang saudara butuhkan untuk memuliakan Tuhan di dalam keseharianmu. Ingat, dimanapun engkau berada, dalam tugas tanggung jawabmu sehari-hari yang Tuhan telah tetapkan bagimu, itulah mimbar pelayanan di mana Anda harus berkhotbah dari atas. Gunakan itu semaksimal mungkin dalam hidupmu dengan terus membangun hubungan dengan Tuhan di dalam doa, dalam perenungan firman Allah. Karena firman Tuhan itulah pelita bagi kaki kita dan terang di jalan hidup kita. Doa itulah, saudara, yang menjadi sarana Tuhan berikan
untuk kita terhubung dengan Tuhan, berkomunikasi, mengalami kasih kuasa anugerahnya senantiasa di hidup kita. Dan senantiasa saudara-saudara, kita tahu bahwa kita ada di dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Itu saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Hal yang tidak bisa kita lupakan yang terakhir. Walaupun itu yang sebenarnya ada di awal, tapi saya taruh di terakhir. Ini yang penting saudara. Dalam Keluaran pasal 3 ayat yang ke-12. Setelah Musa berdialog dengan Tuhan, dia merasa tidak mampu. Lalu Tuhan berkata kepadanya begini. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Penyertaan Tuhan lebih dari cukup dalam segala hal yang kita butuhkan di hidup ini, saudara. Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Kalau Dia menyertai kita, sama seperti yang kita sudah belajar dari yang lalu. Yusuf disertai Tuhan. Lihat, saat segala sesuatu yang hendak merampas visi Allah dari dia, panggilan Allah dari Yusuf, tidak bisa. Yusuf tetap menjadi seperti yang Tuhan inginkan karena penyertaan Tuhan yang disertai dengan respon hidup Yusuf dalam kasih karunia dan kekudusan Allah. Demikian dengan Musa. Tuhan berkata, bukankah aku menyertai engkau? Apa yang saudara alami hari-hari ini? Bukankah Tuhan juga sedang berkata kepadamu, saudara, bukankah aku selalu menyertai engkau? Sekali-kali aku tidak meninggalkan dan tidak pernah membiarkan engkau. Apa yang saudara takut dan khawatir hari-hari ini? Hai orang-orang pilihan Allah, engkau kepunyaan Allah, engkau hamba Allah, engkau abdi Allah, engkau memiliki kuasa, kekudusan, kehidupan Allah yang kekal ada di dalam diri saudara. Kenapa engkau takut? Ayo berjalan dan gunakan mimbarmu sehari-hari itu untuk menunjukkan kuasa kekudusan Allah dalam cara yang benar berdasarkan nilai-nilai firman Allah. Saya percaya saudara berjalan dalam kuasa ilahi yang dahsyat dan luar biasa itu. Tuhan memberkati kita. Bukankah Tuhan berkata juga, lihat tanganmu, apa yang ada di tanganmu? Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil karena kuasa, tongkat, dan mujizat ada di dalam tanganmu. Ketika Musa masukkan ke dalam jubah, dia keluarkan ada kusta, dia masukkan keluar, bersih kembali. Ada mujizat di dalam tangan saudara. Ketika saudara bekerja, katakan Tuhan terima kasih. Kuasa mujizat bekerja dalam tanganku ini berhasil. Semua kukerja akan diberkati oleh Tuhan. Maka saudara melihat bahwa kuasa, kekudusan, kehidupan Allah di dalammu bekerja dalam seluruh pekerjaanmu. Demi nama Yesus, semuanya tidak ada perkara yang mustahil di dalam Tuhan. Dan bersama dengan Tuhan, kita akan melangkah pasti, saudara-saudara. Tuhan memberkati kita semua. Kita bersyukur. Kasih karunia Tuhan yang senantiasa menyertai saudara, memberkati saudara, menyertai engkau saat ini sampai selama-lamanya. Berkat Tuhan atas umatnya. Demi nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.